Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembuatan API untuk shopping cart. Kalau sebelumnya kita sudah membuat API untuk menambahkan item ke keranjang belanja dan juga melihat daftar item di keranjang belanja. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengupdate quantity atau jumlah produk yang dibeli di dalam item keranjang belanja dan juga menghapus item yang ada di dalam keranjang belanja. Baik, kita akan mulai. Yang pertama kita akan mengupdate kuantitas ataupun jumlah item yang dibeli dalam keranjang belanja. Saya jalankan dulu projectnya. Kemudian saya buka Postman-nya. Oke, saya harus login dulu sepertinya. Saat ini saya belum mempunyai keranjang belanja, belum mempunyai item di dalam keranjang belanja. Saya akan menambahkan item baru misalnya. Oke, saya mempunyai satu item dalam keranjang belanja yaitu TV ABC 24 inch, kemudian kuantitinya adalah 1. Saya ingin mengupdate kuantitas TV ini menjadi 3 misalnya atau yang lain. Saya buat request baru di sini dengan tipe put. Kemudian nanti parameternya adalah card ID. Card ID ini adalah nanti kita dapatkan dari list item dalam keranjang belanja, kemudian di sini. Kemudian nanti parameter yang harus diisi adalah selain card ID adalah quantity. Ini harus diisi. Kan ini seperti ini masih error karena memang saya belum membuat endpointnya. Jadi kita akan mulai. Yang pertama kita akan menuju ke routes API. Kita akan membuat routing baru untuk endpoint update ini. Menuju ke routes, kemudian API. Nah, di sini kita buat routing baru, misalnya seperti ini. Tipenya adalah put. Dan nanti di sini parameternya adalah card ID, misalnya. Dan metodenya adalah update. Ini kalau kita coba lagi, dia akan ada error seperti ini. Oke, tokennya perlu diupdate juga sepertinya. Sekarang errornya adalah bahwa metode ini tidak ada. Nanti kita buat metode baru di sini. Public function update, kemudian request. Seperti ini, kita coba lihat ID-nya. Oke. Sudah masuk ke sini berarti. Pertama kita validasi. Kita validasi ini dulu.
key-nya dulu. Ini yang lain nggak butuh, ini nggak perlu. Kemudian ini kita bikin variabel baru aja, params misalnya. Kita taruh di sini. Sorry. Request all kayak gini. Dan kalau kita cek parameternya, misalnya key-nya kita hilangkan kayak gini. Oke, ada error bahwa key harus diisi. Berikutnya adalah kita harus ngecek ininya juga, parameter ID-nya apakah valid atau tidak. Yang mana ini kita inputkan dari sini. Key-nya 2, kemudian ini. Nah, di sini pertama kita cek dulu apakah ID card-nya itu ada, card item ID-nya. This card repository, kemudian get card item ID, kemudian oke, ini nanti ini. Mungkin kita bikin metode baru aja, function get session key kayak ini. Jadi nanti kita tinggal panggil kayak gini. Nah, di sini ada pengecekan if tidak ada card item yang atau tidak valid, card ID-nya tidak valid, maka return error item not found misalnya. Dan get code-nya adalah 404. Oke, ini ada error. Nah, di sini harus kita sesuaikan juga di interface-nya dulu, kita update. Get card item ini harus ada ininya juga harusnya, session key. Ini harus diimplement juga di card repository. Ini. Kemudian kemudian ini sudah bisa manggil get content yang ada di sini. Ditinggal this get content session key. Kemudian ini adalah, kita coba cek dulu. Apakah ada? Kalau kita cek ini di list item,
Oh iya, memang ada. Tapi kalau kita coba bikin salah ID-nya misalnya, XXX misalnya. Oke, ini ada error, ini harusnya nggak seperti ini. Berarti ini harusnya dikasih kondisi seperti ini. If tidak empty, maka return itu, selain itu adalah return null. Jadi nanti pengecekannya di sini akan berjalan. Jika tidak ada card item yang ditemukan, maka respon error. Kita coba. Oke, sudah sesuai ekspektasi. Berarti ini artinya itemnya valid. Bisa kita lanjutkan prosesnya. Kita lanjutkan prosesnya untuk update. Nah, untuk update ini nanti akan mirip dengan yang ada di card controller di sini. Nah, mirip dengan yang ada di sini. Ini kita copy saja. Kita copy ke sini. Kemudian ini kita ganti params kita y. Ini juga. Kita coba cek. Error card ID. Nah, card ID ini adalah ID. Kayak gini. Quantity adalah kita y. Kita coba cek. Kalau tadi kita requestnya adalah update kita 2, harusnya di sini jadi 2. Oke, update-nya berhasil. Update-nya berhasil. Misalkan nih kita kasih 200 seperti itu. Oke, ini harusnya kita menggunakan try catch kayak gini. Try. Kemudian catch. Exception-nya adalah ini. Jadi kalau ada error, dia akan return error. Gini. Misalnya ini adalah 400. Kemudian message-nya adalah this. Oh, sorry. Get message. Kemudian yang paling bawah berarti return error juga di sini. Kita coba cek. Masih error seperti itu. Cek product inventory. Coba kita kasih seperti ini. Exception.
Oke, harusnya seperti itu. Berarti ini kita import saja. Kita import, jadi nanti manggilnya tetap seperti ini. Kita import di sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini harusnya di update ini nanti harusnya seperti ini. If ini juga harus ada this get session key. Kemudian kalau sukses berarti kita return response. Oke. True, kemudian 200, kemudian misalnya the item has been updated. Dan selain itu berarti error. Oke, seperti ini. Berarti di sini juga harus update juga. Pas ini update cardnya harus ada session key. Kalau kita coba pasti ada error karena kita belum update di repositorinya. Nah, di sini harus ada session key juga. Oke, ini kita update juga. Misalnya ini kita taruh di variabel baru. Misalnya adalah params kayak gini. Seperti ini. Kemudian harus ada pengecekan kayak gini. If session key, maka return kayak gini. Nah, kita coba. Kita coba lagi. Errornya ini karena ini 200 GTI-nya, yang mana itu tidak mencukupi stoknya. Oke, kita coba cek. 2 benar, kita coba update jadi 3. Kita cek. Oke, sudah berhasil update kuantitasnya. Berarti proses update sudah berhasil. Proses update sudah berhasil. Oke, ini kita copy aja ya tadi untuk yang sebelumnya. Ini kita replace saja. Oh, sorry, nggak bisa semuanya karena ini kayak gini. Kemudian ini juga. Ya, harusnya cuma satu di sini. Kemudian kita perlu update juga yang pas add item juga di sini. Harus kita cek. Kita coba kayak gini. Nah, ini errornya seperti ini, harus kita update biar sama dengan yang ada di sini. Kalau misalkan melebihi stoknya, biar errornya rapi kayak gini. Ini berarti harus menggunakan try catch juga.
Kita copy saja. Try catch harusnya di harusnya di sini. Try, kemudian kayak gini. Ini kita pindah. Nah, kayak gini. Jadi harusnya errornya nggak berantakan kayak gini. Ya. Baik. Untuk update kita sudah, kita lanjutkan untuk yang hapus. Yang hapus nanti requestnya akan seperti ini. Jadi kita mempunyai ID kayak gini. Atau kita tambahkan yang lain misalnya. Kita cari produk yang lain. Biar kelihatan di dalam keranjang ada beberapa item. Misalnya yang ini kita tambahkan misalnya 5. Oke, stoknya habis 2. Habis juga. Kita coba 1. Oke, bisa. Jadi di dalam keranjang belanja saya mempunyai 2 item, TV dan mukena. Kemudian nanti saya contohnya mau menghapus yang TV misalnya. Saya mau menghapus yang TV, requestnya akan seperti ini, delete item kayak gini. Parameternya adalah card ID kayak gini. Kemudian tinggal di send kayak gini. Nah, ini errornya karena saya belum membuat routingnya. Nanti kita pertama ke routes API. Kemudian kita bikin route baru. Metodenya adalah delete. Ini sama. Dan ini adalah destroy misalnya. Nanti akan seperti ini. Oke, error tokennya. Delete. Oke, kita taruh di sini. Dan sekarang destroy metodenya tidak ditemukan. Kita bikin di card controller. Sini. Destroy, kemudian request ID. Kita coba cek ID-nya apakah bisa diakses. Ya, kita dapatkan ID ini. Kemudian ya pengecekannya misalnya kita buat invalid dulu biar cek apakah nanti pengecekannya benar. Jadi kita perlu melakukan hal yang sama kayak gini. Jadi kalau ID-nya tidak valid, maka return error. Item not found. Tapi kalau valid, nanti akan dilakukan proses penghapusan. Kita lanjutkan di sini. Nah, di sini nanti penghapusannya kita sudah mempunyai remove item di sini. Hanya saja kita perlu implement juga session key. Ini. Nah, ini kita perlu update di repositorinya juga. Remove item kayak gini. Session key sama dengan 0.
Kemudian kalau dia ada session key, ada pengecekan kayak gini, if session key, maka return kayak gini, session key. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti di controller akan ada prosesnya seperti ini. If this card repository, kemudian remove item ID, kemudian this get session key. Kalau sukses maka return sukses. This response oke, true, kemudian 200 misalnya. Kemudian the item has been deleted misalnya. Selain itu akan error. Delete item fail. 400 misalnya. Oke, kita coba cek. Oke, sukses di delete, harusnya yang TV nggak ada karena kita hapus yang TV. Ya, kita tinggal mempunyai item mukena. Nah, ini kita hapus lagi misalnya. Bisa dihapus. Oke, keranjangnya sudah kosong. Nah. Oke, sampai di sini kita bisa menghapus item di dalam keranjang belanja. Nah, mungkin saja kita nanti juga butuh yang namanya clear card atau menghapus semua item dalam keranjang belanja sekali request. Yang mana kita juga sudah mempunyai metode ini, metode clear keranjang belanja. Jadi nanti kita tinggal pakai saja kayak gini, kita tambahkan session key juga. Nanti requestnya akan seperti ini contohnya. Saya buat metode baru atau endpoint baru, metodenya delete, kemudian cards kayak gini tanpa parameter. Parameternya adalah nanti cuma user tokennya. Jadi ketika request ini kemudian tokennya valid, maka dia akan menghapus semua item di dalam keranjang belanja itu. Nah, ini masih error. Kita ke Routes API. Kita bikin baru. Misalnya cards kayak gini. Metodenya delete juga. Kemudian di sini adalah clear. Nah, dia ada error kayak gini karena kita belum implement di repository. Kita tadi baru implement di interface-nya saja. Kita tutup ini. Nanti akan ada seperti ini. Ini harusnya return, ada returnnya harusnya. Nanti ada pengecekan juga if session key, maka kayak gini ada sessionnya. Nah, seperti ini. Oke, ini ada error. Nah, sekarang error adalah clear dan does not exist, berarti metodenya ini belum dibuat. Kita menuju card controller. Kemudian kita bikin metode baru, public function clear request. Kemudian prosesnya simpel saja, jadi nanti tinggal langsung kayak gini. If this card repository clear this session key,
get session key, request. Jika sukses maka langsung return sukses. Kayak gini misalnya. Selain itu error. Nah, seperti ini. Kita coba. Oke, sukses. Kita coba tambahkan beberapa item di dalam cart. Oke, baru satu. Dan tambahkan yang lain. Oke, sekarang saya punya 2 item di dalam keranjang belanja. Kemudian saya akan hapus sekali proses menggunakan clear cart. Kita clear, sukses. Kita cek di sini. Harusnya kosong. Oke, sukses menghapus atau mengosongkan item di dalam keranjang belanja. Baik, sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih.